Shalom Jemaat Kalvari, haleluya, apa kabarnya? Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan siapkan hati untuk menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, karena perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Besar ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa kepadamu, kita memuji dan menyembah Tuhan, tujuan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus menyenangkan hatinya, dan kita akan mendapatkan jamahan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, haleluya, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia sama-sama bangkit berdiri bersama-sama, layaklah segala
Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Engkau Raja di atas segala raja, terpujilah nama-Mu. Bersorak-sorak bagi Engkau Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang percaya, yang mau lebih lagi memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, saudara bersukacita hari ini? Amin. Ya, kenapa kita bersukacita? Karena kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tuhan sudah mempersatukan kita. Amin. Hari ini kurasa bahagia. Yes. Mari tepuk tangan bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus yang sudah satukan kita. Kamu sahabatku. Dia kan jangan kedengeran kan? Dia aja. Ya. Kamu sahabatku, kamu saudaraku. Amin. Hari ini merasa bahagia. Hari ini merasa bahagia. Berkumpul bersama saudara-saudara.
ini ketika kita bersatu hati, maka sukacita surga kita akan merasakan. Amin. Amin. Sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Sama-sama. Terima sukacita surga. Dua kali lagi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya yang sukacita surga. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Dua kali lagi. Terima sukacita surga. Sekali lagi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga. Sekali lagi. Terima sukacita surga. Sama-sama. Terima. Kalau datang beliau Tuhan Yesus, silakan duduk. Puji Tuhan. Biar sukacita surga akan mengalahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Tiap hari, tiap saat kita bersukacita karena Yesus. Ya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Katakan hanya rasa cinta kepadamu. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
Kami semua mengasihi dan mencintai-Mu Yesus. Kita kepadamu. Amin. Yang menjaga firman Tuhan untuk kami terima sama-sama nyanyikan lagu ini. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, dan kami mau selalu menyenangkan hatimu Yesus. Dan kami ada di tempat ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau lihat setiap hati kami yang terangkat mengasihimu Yesus. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Pastor Yuni untuk dipakai sebagai alat-Mu, dipakai untuk sebagai mulut-Mu Tuhan Yesus, untuk menyampaikan perkataan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik, agar benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Merdeka. Wah, yang paling siap, Ibu Suling langsungnya merdeka. Ya, berapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77. Usia yang cukup tua ya kalau untuk ukuran seorang manusia. Tetapi kalau dilihat dari penjajahannya, kita dijajah 3,5 abad. Yang paling lama kan gitu ya, 3,5 abad berarti 350 tahun. Ini 77 tahun ini kita masih sedang ingin memajukan Indonesia, ya. Tetapi kita bersyukur kalau kita ada di zaman sekarang, karena kita lihat perjuangan pahlawan itu gak sia-sia ya untuk merebut Indonesia ini menjadi milik kepunyaan Indonesia. Tapi saya saat ini nggak bicara tentang kemerdekaan, cuma saya mengulas sedikit ya untuk pembukaan ini, bahwa kita harus bersyukur hidup di zaman sekarang. Walaupun kalau melihat situasi yang sekarang mungkin kalau melihat keadaan ya bertambah sulit ya, ekonomi sedang sulit gitu. Tetapi saat ini saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, saudara-saudari, dan juga yang bergabung di live streaming, kita ini sudah siapkan hati buat Tuhan ya. Mencintai Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kedatangan kita di sini bukan untuk apa-apa, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, apapun keadaan saudara, mungkin saat ini saudara sedang ada dalam permasalahan atau mungkin juga lagi ada yang sakit, tetapi tetap perkatakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara, waktu zaman penjajahan, bangsa kita dulu sempat diadu domba, ya. Adu domba itu
salah satu triknya penjajah ya dikatakan. Adu domba ini menyebabkan terjadinya perpecahan di bangsa Indonesia. Tetapi para pahlawan juga yang akhirnya berjuang untuk mengadakan perdamaian yang akhirnya lahir Sumpah Pemuda ya. Dalam kita mengiring kepada Yesus pun, tahukah saudara bahwa kita ini memiliki atribut yaitu sebagai peacemaker. Jadi saat ini saya mau men-sharingkan tentang the peacemaker. Kita akan baca dulu ayat yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 9 ya. Oke. Boleh saya minta Bapak Ibu kita bersama-sama membaca ayat ini ya, pendeknya. Matius 5 ayat 9. 1 2 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Katakan amin. Amin. Ya. Dalam NIV atau New International Version dikatakan, blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Ya. Jadi kita semua ini anak-anak Tuhan, yang berarti ini peacemaker ini atau pembawa damai ini harus menjadi atribut. Oh, atribut itu berarti dibawa kemana-mana gitu ya. Dalam terjemahannya, kalau diterjemahin satu-satu, peace apa artinya? Damai. Maker, membuat ya. Kalau maker membuat gitu. Nah, berarti damai itu harus diciptakan, dibuat, ya. Kenapa disebut peacemaker? Kalau keadaannya baik-baik saja ya udah damai. Tetapi disebut peacemaker berarti harus membawa damai dalam keadaan situasi yang mungkin tidak damai. Ya, keberadaan anak-anak Tuhan harus membawa kedamaian di tengah mungkin adanya perselisihan, di tengah peperangan, di tengah masalah. Anak-anak Tuhan harus membawa damai. Ya, ada istilah mengatakan demikian. Tetap sejuk di tempat panas. Bukan minum es jeruk. Kalau lagi hari udah pengennya minum yang seger-seger gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya udara panas, hati-hati kita kalau minum air es. Sedikit tipsnya kadang-kadang kalau apalagi habis berolahraga jangan sampai minum air es ya. Karena ada yang minum air es tapi akhirnya kena jantung dan akhirnya langsung dead gitu ya. Nah, tetapi artinya tetap sejuk di tempat panas, artinya pembawa damai itu tidak terpengaruh dengan situasi yang panas. Seringkali kita kalau ada lagi keadaan panas hati atau di tengah perselisihan, kita terpancing emosinya. Sehingga akhirnya kita bukan membawa damai tetapi gitu ya. Jadi ikutan emosi sehingga akhirnya tidak ada kedamaian gitu ya. Tetapi atribut anak Tuhan dikatakan pembawa damai. Kita mau sama-sama belajar pada saat pagi hari ini, termasuk juga saya untuk terus semakin baik lagi dan selalu ingat ayat ini bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Tentunya kita mau disebut anak-anak Allah ya, bukan anak-anak yang lain, anak-anak si I, anak-anak si S gitu ya, maksudnya setan, iblis gitu ya. Tetapi kita ini adalah anak-anak Tuhan ya. Kira siapa ya? Bukan Mami Ina ya, Mami Ina. Aku kan nama mamiku si I gitu ya, bukan anak Jadi diperjelas ya. Oke. Nah, kita mau belajar dari seorang wanita di firman Tuhan, yaitu yang bernama Abigail, yang ditempatkan Tuhan di samping seorang suami yang kasar dan jahat kelakuannya. Kita akan baca terlebih dahulu dalam 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Ya. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon. Jadi Mun ya, saya yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Lihat saudara, Nabal ini sangat kaya dikatakan, tetapi kekayaan tidak membuat seseorang bisa bersikap menjadi baik. Yang kaya, tetapi karakter baik harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Saya ambil contoh Abigail karena ini kontradiksi sekali. Di sini jelas dikatakan bahwa istrinya adalah seorang perempuan
perempuan yang bijak dan cantik, tetapi suaminya adalah seorang yang kasar dan jahat. Tapi saya percaya di sini suami-suami di sini adalah orang-orang yang bijak, yang luar biasa, karena semuanya cinta Tuhan ya. Tetapi di sini ditempatkan, Abigail ini ditempatkan di tengah keluarga loh, bayangin, yang hidup sehari-hari ya. Suaminya tuh kasar dan jahat. Kalau saudara adalah seorang istri ditempatkan seperti itu, mungkin saudara ya anggap nggak gini ya, saya percaya Tuhan, enggak gitu. Kalau ditempatkan di tengah suami yang kasar, kelakuannya jahat, nggak tahan kali ya. Ya kabur, kata Nasi Juli, aku mendingan kabur, pulangkan saja aku pada ibuku. Itu ada lagunya ya, gitu ya. Nah ini saudara, Abigail ini ditempatkan, diizinkan Tuhan ditempatkan di sebelah seorang laki-laki yang jahat, dikatakan kasar. Nah, suatu saat Nabal ini berselisih dengan Daud, ya, sehingga membuat Daud mau memerangi Nabal dan orang-orang di daerahnya, laki-lakinya mau dibasmi, sehingga dikatakan sampai si Daud ini bersumpah, nanti nggak ada laki-laki lagi di sini di daerah ini, gitu. Karena persisihannya dengan Nabal ini sombong, kasar, gitu. Padahal Daud ini sudah baik-baik waktu itu mau meminta izin, karena waktu itu Daud dan pasukannya ada di daerah itu, tetapi bukan untuk menguasai daerah itu, numpang gitu ya. Tetapi Nabal ini nggak menerima dan berkata kasar gitu ya. Nah, kita akan baca dulu 1 Samuel 25 ayat 14 sampai 17. Nanti kalau saudara mau baca kisahnya ya, saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 25 ya. Ini saya bacakan supaya nanti saudara tahu urutan ceritanya. Nah, kisahnya setelah si Nabal ini bersisih dengan Daud dan Daud ini mau memerangi Nabal, kita akan baca di dalam ayat 14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujaknya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam sama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Maksudnya pasukan Daud ya, baik gitu. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada isi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Jadi Nabal ini nggak bisa diajak ngomong gitu. Ya. Lalu apa yang dia lakukan Abigail? Dia langsung menemui Daud dan membawa persembahan atau pemberian. Kita lanjut baca di ayat 23 sampai 28. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Perhatikan ayat yang ini. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Di tengah situasi yang panas sekalipun, ketika ada orang yang datang membawa damai, maka situasi itu pun bisa terkendali. Dan itu dilakukan oleh Abigail. Ya, dia nggak berdiam diri. Ketika hal itu diceritakan bujangnya bahwa Nabal sudah membuat masalah dengan Daud dan Daud mau memerangi, bukan dalam arti oh Daud emosian dong. Enggak, ketika seseorang mungkin harga dirinya diinjak-injak kadang emosi ya. Tetapi Tuhan kadang tempatkan kita nih, terutama kaum wanita ya, yang kaum pria juga sih gitu ya. Tapi kaum wanita untuk menjadi pembawa damai ya. Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari Abigail? Yang pertama dikatakan perkataan yang lemah lembut. Di dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah.
sudah sering kita dengar ya, kalau misalnya ada pertengkaran. Kalau namanya pertengkaran, ngomongnya pasti nggak lemah lembut, nggak kamu ya, dasar, gitu. Nggak kayak gitu kan. Pasti nadanya tinggi, dasar gitu. Kalau mau perang gitu ya, kalau namanya berselisih, nggak ada yang mau mengalah satu sama dengan yang lain dan dengan intonasi tinggi. Tetapi dikatakan firman Tuhan, jawaban yang lembah lembut itu akan meredakan kegeraman. Jadi di situasi yang kadang sedang berselisih, harus ada satu yang jadi penengah. Ya, misalnya, saudara, ini sekali lagi bukan ditentukan oleh suku dan karakter ya. Kadang-kadang, wah, aku karena maaf, bukan saya mau menyinggung satu suku ya, enggak. Tapi biasanya kalau suku Batak kan ngomongnya keras. Tapi bukan itu yang dimaksud. Wah, kau gitu ya. Tetapi bukan itu maksudnya. Atau yang misalnya, yang orang Jawa kan lemes-lemes tuh, iya gitu, bukan seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini karakter laki-laki maupun wanita, lemah lembut ini bukan hanya dimiliki wanita saja, bukan berarti lemah mulai ya yang laki, iya gitu ya. Tetapi karakter lemah lembut ini, orang yang tegas pun bisa bersikap lemah lembut, yang artinya di sini tidak kasar, ya, tidak dikendalikan oleh amarah. Jadi ketika lagi berselisih, harus ada satu yang menjadi pembawa damai di situasi apapun juga. Di dalam rumah tangga misalnya, suami istri lagi bertengkar, itu satu harus mengalah, saudara. Ya, kalau dua-duanya nggak mau ngalah, perang dunia, ya. Apalagi kalau udah sampai lempar-lemparan barang atau lemparan piring. Di sini nggak ada ya, suami istri lempar-lemparan barang. Ya. Jadi kalau lagi lempar piring terbang ya, gitu. Tetapi ketika ada situasi seperti itu, ya, kalau yang belum tahu mungkin saatnya di sini jadi tahu, iya ya, atau pernah punya kenangan buruk gitu. Zaman dulu gitu ya, iya aku tuh suka berantem ya. Tetapi di sini kita di-share ya pada saat pagi hari ini, jadilah pembawa damai gitu kan. Harus ada satu yang ngalah. Apalagi kalau dua-duanya luar biasa, saling ngalah, bukan saling nggak mengalah. Gue nggak salah, nggak beres gitu ya, saudara. Tapi kalau dua-duanya mau mengalah, damai semuanya. Apalagi kalau salah satu, ya. Nah, Abigail ini dikatakan tadi sedikit kisahnya ya. Dia tidak diam saja, tapi dia memberikan pemberian. Padahal yang salah kan bukan dia. Tetapi kalau dia tidak bertindak demikian, hancur semua. Nggak hanya suaminya, tetapi seluruh laki-laki di bangsanya itu akan dibasmi oleh Daud, dikatakan. Ya. Nah, tetapi Abigail ini dia datang kepada Daud dan perkataannya tuh lemah lembut, ya. Enggak misalnya datang tuh, Daud ngapain sih kamu berang? Enggak seperti itu. Tetapi dia sujud menyembah, karena dia perkataannya lemah lembut, dan Daud ini jadi redam emosinya, ya, redam emosinya. Itu yang pertama, perkataannya harus lemah lembut. Kalau yang dari sonohnya bilang, aku nggak bisa lemah lembut, biasa ngomong biasa, ngomong aja gitu. Tapi sekali lagi bukan itu ya, saudara ya. Tetapi perkataan lemah lembut ini tahu ketika situasi sedang panas, kita intonasinya tuh harus diperhatikan, gitu ya. Jadi harus dijaga, volumenya dikecilin dikit. Sekarang di tengah dunia yang makin bising ya, dan juga terjadi banyak perselisihan di sana sini, belum lagi perang di dunia ini. Dunia ini butuh kedamaian. Kita hanya bisa nonton TV dan ketika ngelihat ada peperangan di sini, walaupun jauh, pasti kepikiran ya, dan duduk ini perang. Kalau misalnya ada salah satu mencet tombol nuklir aja, perang dunia gitu ya. Semua ingin kedamaian. Nah, mulailah dari yang terdekat dulu di dalam rumah tangga kita, ya. Perkataan kita harus lemah lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah untuk meminta maaf. Sulit ya, saudara ya, untuk meminta maaf. Kadang sulit, kenapa coba? Karena ego, terus merasa nggak salah. Tadi kan Abigail juga sebetulnya nggak salah, bukan salah dia. Kalau orang nggak salah, ngapain aku yang minta maaf? Apalagi suami istri ya, dia yang salah, dia nggak minta maaf sih gitu. Tadi ego,
gengsi, kesombongan. Seseorang yang membawa damai, dia tidak akan melihat salah atau tidaknya, tetapi dia mau menciptakan kedamaian. Dalam hal ini di dalam keluarga, dan dia akan berbesar hati untuk mengucapkan kata maaf. Gampang apa sulit? Gampang apa gampang? Sulit ya? Susah. Enak aja mesti minta maaf. Iya tuh yang makiin gue, masa gue yang mesti minta maaf sih? Kayak tadi Abigail ya, gitu ya. Mungkin dia juga mendapat perlakuan kasar mungkin dari suaminya, minimal kata-kata lah, karena Nabal kan dikatakan kelakuannya bebal, istrinya aja udah tahu lakinya seperti itu ya. Tetapi dia dengan berbesar hati, kiranya kesalahan hambamu, maksudnya di Nabal itu ditanggungkan atas aku. Lihat saudara, itu seorang istri yang bijak. Kalau nggak bak perlu terima hidup-hidup dulu ya, amit-amit gua mesti minta maaf gitu. Nggak seperti itu. Tapi Abigail datang dan memohon ampun. Ampuni ya kesalahan hambamu, katanya, gitu ya. Berbesar hati. Dia meminta maaf. Tadi kata-kata yang terakhir, ampuni hambamu, ya. Nah, saudara, ada banyak orang yang sebetulnya gini, anak-anak Tuhan kan kita suka diajar jangan sombong, harus rendah hati gitu. Tapi ketika ada situasi yang sulit, karena pembawa damai ini berarti kan ditempatkan di tengah situasi yang seperti itu, bukan situasi yang damai-damai aja. Kalau situasi damai ya bukan pembawa damai, ya emang udah damai keadaannya. Tetapi pembawa damai adalah di tengah situasi yang tidak baik tadi. Dikatakannya harus benar punya kerendahan hati, itu menekan serendah-rendahnya ego kita. Manusia tuh punya ego yang selalu mengatakan aku nggak salah, itu aja udah ego gitu ya. Tetapi biarlah kita menjadi, dikatakan kalau kita menjadi pembawa damai itu disebut anak-anak Allah. Kita ingat itu aja, aku ini anak Tuhan ya, aku mau berbesar hati untuk mengucapkan kata maaf. Dikatakan maaf atau mengalah ini bukan berarti kalah saudara, tetapi sekali lagi karena memang ingin menciptakan kedamaian ya. Berbeda pendapat boleh-boleh saja di dalam rumah tangga, tetapi jangan sampai itu membuat perselisihan semakin dalam. Tetapi buatlah, ciptakan kedamaian, peacemaker ya. Damai itu diciptakan ya. Surga itu bisa diundang ke dalam rumah tangga kita. Jadi mulai dari kita. Jadi ini pilihan saudara, bukan pilihan siapa-siapa. Jadi kalau keluarga mau damai, pilihannya ada di kita. Bukan misalnya seorang istri berkata, oh pilih ini nih suamiku yang nggak mau milih damai, enggak. Atau yang suaminya, istriku nih yang nggak mau damai gitu. Tetapi harus diciptakan kedamaian ya. Sekali lagi, kedamaian tidak akan tercipta jika dua-duanya tidak mau mengalah di dalam hubungan suami istri ya. Puji Tuhan. Kata maaf ini adalah kata yang sangat mujarab. Bapak Gembala pernah juga men-sharingkan tentang kata maaf ini ya. Ya, I'm sorry. Kalau pakai bahasa Inggris istilahnya I'm sorry. Ya. Di dalam Amsal 16 ayat 24 berkata demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, kata maaf ini adalah kata yang mujarab. Di sini memang nggak dikatakan kata maaf, tetapi kalau ketika seseorang mendengar kata maafkan aku ya, itu kan orang yang ngedengarnya langsung berhasil. Ya, perkataan yang menyenangkan itu menjadi seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, dan itu menyembuhkan. Ada berapa banyak orang yang terkena sakit karena dia nggak mau memaafkan, atau terlibat perselisihan yang nggak kunjung selesai. Jadi kena sakit jasmani, mungkin gara-gara ini. Tetapi ketika orang tersebut bisa memaafkan, ya, walaupun dikatakan aku nggak salah, tetapi memaafkan dengan praktek yang bukan hanya di mulut, itu menyembuhkan buat diri dia sendiri. Dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara mau sehat? Salah satu kuncinya ini, ya, mudah untuk berkata maaf. Tapi bukan maksudnya maaf 1000 kali terus melakukan kesalahan yang sama gitu ya, enggak sih gitu ya. Tetapi dalam hal ini maaf yang dikatakan manis bagi hati ini bukan perkataan yang dimanis-maniskan, tetapi benar keluar dari kesungguhan hati, ingin menciptakan kedamaian.
ciptakan kedamaian di dalam keluarga, jangan sampai ada perselisihan ya. Saling lebih dahulu meminta maaf, maaf ya, maaf ya. Tuhan. Yang ketiga, berkata tepat waktu dan dapat menahan bibirnya. Ya. Berkata tepat waktu dan dapat menahan bibirnya atau mengendalikan diri. Kita baca dalam 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Abigail bersikap sangat baik di sini ya, dan tepat waktu dikatakan, tidak berlebihan dalam mengambil hatinya, nggak lebay, tetapi dia dengan bijak berkata dengan baik, nggak kelebihan, ya. Dari posisi Daud dia tidak jadi memerangi Nabal. Kalau saudara nanti lebih lanjut baca kisahnya, lagi Abigail pergi memberikan pemberian ini, Nabal tuh nggak tahu. Jadi Abigail ini pergi diam-diam. Pokoknya ingin damai ya, supaya nggak ada peperangan. Kalau nggak mati ini semua gitu. Ya. Kalau misalnya Abigail sudah putus asa dengan suaminya, ya udah nggak apa-apa aja, matiin aja gitu ya. Tetapi enggak gitu. Nah, lagi posisi itu, Nabal nggak tahu nih, Daud itu akhirnya nggak jadi memerangi. Nabalnya sih lagi enak-enakan, bahkan diceritakan Nabal itu lagi mabuk-mabukan. Ya. Nah, ketika melihat hal itu, Abigail ini nggak menceritakan dulu sama suaminya. Kadang kita kembali kepada kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, ketika lagi ada perang mulut, kadang timbul ya, suka ada masalah itu, panas hati. Kita ini kadang nggak bisa ngendaliin bibir, pengen ngomong hari itu juga biar beres gitu, jadi nyerocos semuanya gitu, tapi itu nggak menyelesaikan persoalan. Tetapi di sini dikatakan ya, kalau kita baca dalam Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya. Jadi kalau kita bisa menahan perkataan kita, itu berharga, saudara. Kita adalah orang-orang yang bijak mengendalikan diri, karena kan pengen ngomong aja gitu. Tetapi Abigail ini menunggu sampai mungkin beberapa hari, nggak hari itu. Walaupun pada akhirnya ketika dia bicara dengan baik-baik kepada suaminya mati karena dipukul Tuhan, karena ya jahat kan suaminya. Dapat hukuman itu lain hal. Ya, saya nggak bicara tentang hal itu. Tetapi saya bicara di sini bahwa perkataan kita harus tepat waktu. Jadi biarlah kita boleh menjadi orang-orang juga pembawa damai, dalam arti kita bisa mengendalikan bibir kita, tahu kapan kita harus bicara, tahu kapan kita harus diam. Ya, jadi dalam situasi panas saya juga sering kali buat diri saya sendiri, karena kalau menyelesaikan persoalan, ketika saya misalnya ngomel-ngomel sama anak saya juga suka protes, mami ini rembel gitu. Tapi kan kalau orang tua ngasih tahu ya sama anak itu lain hal gitu ya. Nah, ini sikap anak juga sama orang tua harusnya nggak boleh seperti itu gitu ya. Misalnya wah gitu ya, harus hormat gitu, itu lain hal juga ya, nggak dibicarakan di sini karena dalam hal ini pembawa damainya ini. Jadi hubungannya dengan suami istri lah gitu ya. Jadi ketika misalnya kasih tahu ya, kalian aja gitu ya, tapi itu akan memicu pertengkaran, bukannya kedamaian. Jadi salah satu harus ngalah sekali lagi, menahan bibirnya. Nanti dalam situasi yang tepat, baik, minta hikmat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, disitulah waktunya kita bicara. Enggak dalam keadaan panas, karena ketika dalam keadaan panas kita bicara pasti salah, walaupun niatnya baik, ya, walaupun niatnya baik, kamu teh bisa ya kasih tahu itu, tetapi nggak akan diterima, saudara. Ya, betapa berharganya perkataan tepat yang waktu, tepat waktu perkataan, tepat waktu. Ya, tapi kalau kita mungkin tadi sekali lagi berniat baik, tetapi tidak tepat waktunya, bisa disalahartikan. Ya.
Biar kita senantiasa meminta hikmat Tuhan agar setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita membawa perdamaian. Di dalam Amsal 18 ayat 4 dikatakan, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Ya. Kadang kita harus mikir-mikir dulu ketika berkata-kata. Karena ketika kita udah berkata itu nggak bisa ditarik lagi, kita nggak bisa jilat ludah kita sendiri kan. Jadi hati-hati di dalam berkata-kata. Tetapi biar hikmat dari Tuhan itu akan menyertai mulut kita, terus sikap dan perbuatan kita. Dikatakan hikmat itu akan seperti batang air yang mengalir, yang memberkati banyak orang. Zaman sekarang perang, perselisihan, bahkan pembunuhan terjadi karena adanya provokator-provokator yang mulutnya jahat. Media sosial pun dipakai untuk ajang mencaci maki, membuli. Anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Tetapi bawalah kedamaian di mana Tuhan menempatkan kita. Bahkan lewat media sosial sekalipun. Ucapkan kata-kata yang membawa kedamaian di tengah keluarga, sekolah, kerja, tempat usaha, dan lain-lain. Ketika saudara ditempatkan di posisi sama seperti Abigail, ya, saudara harus menjadi pembawa damai. Jangan sampai menyerah ya saudara ya. Tetapi jadilah pembawa damai. Ya kalau orang nyaci maki kita, kita sakit ya hatinya. Tetapi tetaplah menjadi pembawa damai. Karena dikatakan berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jadilah pembawa damai. Dan ini bisa terjadi ketika ada kasih Allah dalam hidup kita. Jadi teruslah semakin dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan dengar. Itu yang menguatkan kita, cuma itu yang menguatkan kita ya. Biarlah dari mulut kita keluar kata-kata hikmat yang membawa kesejukan, kedamaian bagi sekeliling kita. Saudara mau? Amin. Yang lelaki sama yang perempuan. Kalau yang perempuan harusnya bisa ya, gitu. Yang lelaki bisa juga harusnya, gitu ya. Tadi perkataannya harus lemah lembut dan juga dikatakan mudah untuk meminta maaf. Kalau perempuan biasanya lebih mudah minta maaf katanya ya, yang lelaki kadang susah, tetapi pasti bisa. Yang ketiga, berkata tepat waktu dan dapat menahan bibir. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya panggil juga tim Rasiber, main musik. Kita akan menyanyikan satu buah lagu dulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini pun kita lakukan setiap bulan. Dalam hal ini tentu kita mau kehidupan kekristenan kita juga boleh semakin baik. Kalau pagi hari ini kita mendapatkan firman Tuhan bahwa kita harus menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih jamahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Tentu kita ingin menciptakan kedamaian di dalam keluarga kita, hubungan orang tua, hubungan suami istri. Ciptakanlah kedamaian, itu pilihan adalah kita. Amin. Nyanyikan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya Tuhan yang membentuk hati kita. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk rahmat-Mu.
kami senantiasa menjadi pembawa damai. Biar pembawa damai itu merupakan atribut kekristenan kami, Tuhan Yesus. Bukan hanya slogan biasa, tetapi biarlah dalam kehidupan kami bisa membawa damai-Mu, Tuhan Yesus, di tengah keluarga, di tengah sekolah, di tengah lingkungan. Walaupun mungkin keadaan gak baik, keadaan yang mungkin buat kami merugikan, tetapi kami mau, Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan untuk menjadi pembawa damai-Mu, Tuhan Yesus. Biar Tuhan berikan kekuatan buat kami, agar kami boleh senantiasa mengendalikan perkataan kami, supaya perkataan kami lemah lembut dan mengendalikan setiap situasi. Roh Kudus yang memampukan kami. Dan juga kami mau berbesar hati untuk kami meminta maaf, walau terkadang kami sulit untuk meminta maaf, apalagi kalau kami merasa tidak salah. Tetapi kami mau belajar melakukan firman Tuhan, terlebih kepada orang-orang yang mungkin lebih tua kepada kami. Biar kami bisa mengambil hati mereka, Tuhan Yesus, dengan perkataan minta maaf ini. Dan juga biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong kami untuk kami senantiasa belajar terus mengendalikan bibir kami, Tuhan Yesus, sehingga kami bisa berkata tepat pada waktunya, Tuhan Yesus. Berikan kedamaian buat hati kami, Tuhan Yesus, untuk kami bisa melakukan segala sesuatunya, karena ini semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga untuk membawa perdamaian di tengah lingkungan kami, keluarga kami. Kami ingin merasakan kedamaian, ketenangan, Tuhan Yesus, dan itu dimulai dari kami. Mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan juga menjalankan perjamuan kudus, sucikan setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus, agar kami layak menerima perjamuan kudus-Mu ini, boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan kita satu kali berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai, sukacita Roh Kudus. Kebenaran, damai, sukacita Roh Kudus dalam kerajaan Allah. Damai, sukacita Roh Kudus. Damai, sukacita Roh Kudus dalam kerajaan Allah. Mau kamu menjadi anggota? Amin. Anggota kerajaan Allah. Anggota kerajaan Allah. Ada kasih di kerajaan Allah. Ada damai dalam kerajaan Allah. Sukacita. Sukacita dalam kerajaan Allah. Sekali lagi. Kebenaran, damai, sukacita Roh Kudus. Kebenaran, damai, sukacita Roh Kudus dalam kerajaan Allah. Sekali lagi. Kebenaran, damai, sukacita Roh Kudus. Sukacita Roh Kudus. Sukacita Roh Kudus dalam kerajaan Allah. Mau kamu menjadi anggota? Mau kamu menjadi anggota? Mau kamu menjadi anggota? Anggota kerajaan Allah. Anggota kerajaan Allah. Ada kasih sana berubah di kerajaan Allah. Ada damai dalam kerajaan sukacita. Sukacita di kerajaan Allah. Sukacita dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. Amin. Kita semua adalah anggota kerajaan Allah. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendapatkan berkat yang besar dan kita bisa pulang kemanapun kita berada. Kita harus menjadi pembawa damai. Sama-sama ucapkan
2, 3. Sebab kau besar perbuatanmu. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Yang seperti yang kau Tuhan. Sudah mendapatkan berkat yang besar, berkat yang berkelimpahan. Bahkan kami sudah melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Bahkan kami Tuhan sudah menyembuhkan sakit kami Bapa. Dan pada saat ini hamba berdoa secara khusus untuk anak-anakmu yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit yang parah atau sakit yang biasa-biasa saja. Semua jenis sakit penyakit, baik itu sakit penyakit kanker, sakit penyakit jantung, ginjal, darah tinggi, gula dalam darah, di dalam nama Yesus Kristus, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saat ini. Kami percaya, kami yakin Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengandalkan Kau, yang sudah berseru kepada Tuhan Yesus. Bahkan pemulihan terjadi dalam kehidupan kami, pemulihan dalam ekonomi, pemulihan dalam keluarga kami. Kami akan lihat karya-karya Tuhan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kami. Mulai pagi hari ini Tuhan Yesus sampai hari-hari selanjutnya, kami akan terus melihat keajaiban-keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Kau sudah sembuhkan kami, Kau sudah kuatkan kami, Kau sudah berkati kami, Kau sudah berikan kesehatan buat kami, Kau sudah Tuhan Yesus limpahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segalanya. Dan biarlah kami pulang pada saat itu Tuhan Yesus menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kami berada Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami tidak menjadi pembawa kerusuhan, kami tidak membawa hoax, kami tidak membawa gosip, tetapi kami membawa damai dimanapun kami berada, di tengah keluarga kami, di pekerjaan kami, di bisnis kami, di tengah masyarakat ini. Kami akan menjadi pembawa-pembawa damai karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudara, kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.